Selamat malam semuanya, ketemu lagi dengan gua. Oke, di video ini gua akan bahas dulu mengenai persamaan mutlak, khusus mutlak persamaan dulu ya, karena nanti kalau gua gabung semuanya sama yang pertidaksamaan, terus sama yang irasional nanti kelamaan di videonya dan nanti bisa makan kuota internet kalian juga. Jadi gua akan pecah 4 video, persamaan mutlak satu video, pertidaksamaan mutlak satu video, persamaan irasional satu video, dan pertidaksamaan irasional satu video. Oke, untuk persamaan mutlak dulu di video ini, gue akan jelasin gimana sih kalau kerjain persamaan mutlak itu. Oke, untuk kerjain persamaan mutlak, kita punya 3 cara ya. Pertama konsep, terus permisalan, sama kuadratin dua sisi. Nah, ini bedanya apa nih di tiga-tiga ini? Nanti gue akan kasih triknya, identifikasi soal, gimana caranya soal ini harus pakai yang mana. Karena ada beberapa soal, kadang kali pakai konsep paling gampang, mungkin bisa permisalan kalau dia paling gampang, atau mungkin kuadratin dua sisi, dia juga paling gampang. Oke, untuk di soal yang kemarin yang gua kasih sudah kunci jawaban yang paling pertama ya, itu yang soalnya dari pakai bahasa Inggris. Gua akan ambil bahas yang situ dulu. Untuk soal latihan ulangan nanti gua bahas H-1 hari Selasa kalau gitu ya. Karena kalian ulangannya kan hari Rebo. Oke, masuk dulu ke soal nomor satu. Di sini ada akar 6x, mutlak 6x min 2 sama dengan 7. Gua tulis dulu di sini. 6x min 2 sama dengan 7. Oke. Yang pertama kita pakai cara konsep dulu. Nah, konsep ini di kunci gue pakai cara konsep ya. Oke, kalau cara konsep, kita harus pecah dua kondisi. Kondisi pertama, kita bikin dulu 6x ini min 2 sama dengan 0. Gue ulangin, yang di dalam mutlak, itu pakai 6x min 2 sama dengan 0. Berarti kita cari dulu x-nya berapa. Kalau dihitung kan x-nya sepertiga ya. 6x min 2 sama dengan 0. 2 min 2 buang ke sini jadi plus 2. X-nya 2 per 6. Sepertiga. Oke, setelah itu kita bikin kayak garis bilangan, kasih sepertiga di tengah. Nah, terus setelah itu kita ambil daerahnya positif atau negatif, sama tes aja nilainya. Sepertiga, masukin 0. 0 itu kalau masukin ke sini, negatif. Nah, kenapa negatif? Mutlak ini kalian jangan lihat dulu ya, mutlaknya anggap hilang dulu. 6 kali 0 kurang 2. Minus 2 kan hasilnya, berarti ini negatif. Otomatis sebelahnya positif. Ini kayak bener-bener kayak bikin garis bilangan, selang-seling bisa plus, min, plus. Oke, pertama gue akan kerjain dulu untuk yang sebelah kurang dari, berarti yang minus. Berarti waktu X kurang dari sepertiga, mutlak ini kita anggap minus. Makanya depannya gue kasih minus nih. Minus buka kurung 6X min 2 sama dengan 7. Terus kalian hitung, nanti dapatnya X-nya min 5 per 6. Nah, identifikasi tempat ini goal atau enggak gampang. Caranya, min 5 per 6 kita bikin garis bilangan. Min 5 per 6 sama sepertiga ini. Nyawa tergantung dari sepertiga ya. Sepertiga ini kan kita ambil daerah kurang dari berarti ke kiri. Nah pertanyaannya, waktu diambil ke kiri, nilai ini kena nggak di daerah itu? Oke, gue ulangin. Kalau sudah dapat X-nya, terus kita masukin bikin garis bilangan, terus kita masukin di sini min 5 per 6 sama sepertiga, X-nya kurang dari sepertiga. Daerah ini masuk nggak? Min 5 per 6. Kalau kita tes, masuk ya. Karena diambil daerah sini, min 5 per 6-nya adanya di sini. Berarti ini goal. Oke, yang kedua kita pakai yang bagian kanan. Bagian kanan itu kok positif, X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, kenapa di sini gue pakai sama dengan? Karena yang sebelah sini waktu kurang dari itu nggak pakai sama dengan. Biasain nanti kalau yang kurang dari nggak pakai sama dengan, tapi kalau yang lebih dari pakai sama dengan ya. Oke, waktu X-nya lebih besar dari sepertiga, itu tandanya positif. Berarti mutlak ini gue anggap positif depannya. Plus buka kurung 6x min 2. Tapi kan kalau plus kan gak usah ditulis. Makanya gue hilang aja. Langsung 6x min 2 sama dengan 7. Terus x-nya dapat nanti 3 per 2. Nah terus untuk identifikasi sama. Masukin aja sepertiga sama 3 per 2. Karena dia ambil daerah plus berarti ambil yang kanan. Nah ternyata 3 per 2 ini juga adanya di sebelah kanan sepertiga. Berarti ini juga nilainya goal. Berarti jawabannya min 5 per 6 dan 3 per 2. Itu kalau cara konsep. Nah, di sini gue akan ajarin juga gimana kalau cara permisalan.
Cara permisalan, gue biasanya akan misalin begini. Sama caranya, gue anggap pertama, mutlak ini sebagai positif. Berarti 6x, sorry, gue pakai kurang aja. 6x min 2, kurung sama dengan 7. Hitung manual. Nanti x-nya dapat 9 per 6 ya, sama kayak tadi. 9 per 6 itu, kalau dijadiin 3 per 2. Nah, kalau cara kedua ini, yang cara permisalan itu, hasil X ini kalian harus tes lagi ke soal awal. Goal atau enggak? Ulangin. Hasil soal ini harus dites lagi ke soal goal atau enggak. Nah, kalau kita hitung kan 3 per 2 dimasukin soal kan jadi 6 kali 3 per 2. Berapa tuh? Jadi 9 ya. 9 kurang 2, 7. Dimutlak 7. Goal. Berarti ini masuk. Kedua, gue anggap yang ini pakai minus. Sebenarnya caranya sama persis kayak yang tadi, cuman gue nggak pakai permisalan yang 6x min 2 sama dengan 0. Itu nggak gue pakai. Cuman kalau itu nggak dipakai, waktu x-nya dapat, kalian harus tes lagi ke soal. Kalau yang ini nggak usah. Selama dia daerah ininya masuk, ini langsung pasti goal. Itu doang bedanya. Oke? Oke, lanjut. Nah, di sini gue akan masukin lagi. Ini min 7. Nanti kalau dihitung tadi sama hasilnya dapatnya. X-nya min 5 per 6 ya. X-nya min 5 per 6. Sama, hasil X ini min 5 per 6, kalian tes lagi nih ke soal. Nanti dapatnya min 5, min 2. Min 7 dimutlak, dapatnya 7. Berarti ini juga goal. Nah, ini maksud permisalannya begitu. Berarti gua anggap mutlak ini dua kondisi. Kondisi positif, kondisi negatif. Tapi nanti waktu dapat hasil X, kalian harus tes lagi nih ke soal awal. Masuk atau enggak. Kadang ada beberapa kasus, salah satu bisa nggak masuk nih. Biasanya itu kasusnya kalau mutlaknya lebih dari satu. Jadi misalnya di sini ada mutlak, terus ditambah ini ada lagi mutlak. Nah, tapi kalau untuk cara itu gue akan kasih yang lebih gampang. Gimana caranya? Oke, ini untuk cara kedua. Cara ketiga, pakai kuadratin dua sisi. Nah, ini paling gampang sebenarnya. Karena waktu di kuadratin dua sisi, langsung otomatis hasilnya berapa, itu jawabannya. Cuman kalau di soal model begini, kalau di kuadratin dua sisi, jatuh-jatuhnya malah makin panjang. Nih, kuadratin dua sisi. Kalau kuadratin dua sisi, otomatis mutlak ini langsung hilang ya. Oke. Nah, kalau di kuadratin dua sisi kan jadi kan 36x kuadrat tambah 24x tambah 4 sama dengan 49. Terus 36x kuadrat plus 24x. Nah, yang 49-nya pindahin ke sini jadi minus 45, 0. Nah, ini gue bisa bagi berapa ini ya? Kira-kira bagi 3. Bagi 3. Oke, bagi 3 semua. Berarti nanti dapatnya 12x kuadrat plus 8x. Gue bagi 3 semua ini. Minus 15. Nanti kalau dihitung, dapatnya nanti x-nya ada 3 per 2 sama min 5 per 6. Dan dua jawaban ini pasti langsung goal. Kalau untuk yang kuadratin dua sisi, nggak usah dites-tesan lagi ya. Berarti jawaban yang dapat itu berapa, itu pasti langsung jawabannya goal. Nah, kalau udah lihat, kalian bisa lihat bedain 3 cara ini. Ini konsep. Terus yang ini pakai permisalan. Jadi kalau pakai permisalan, pasti kita cek. Kita anggap mutlaknya ini satu positif, satu negatif. Tapi jangan lupa, waktu X-nya dapat, balikin lagi ke soal. Goal atau enggak. Sama cara kuadrat. Cara ketiga nih. Oke. Kalau kalian sudah paham 3 cara ini, nanti kalian lama-lama akan tahu soal ini. Misalnya kalian ketemu soal, kalian bisa identifikasi ini lebih gampang pakai cara konsep, atau cara coba-coba kayak ini, cara permisalan, atau cara kuadratin dua sisi. Oke. Sekarang start kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu soalnya mutlak 6x plus 7. Plus 7 ya. Oh, sorry, min 7. Min 7 sama dengan 2x plus 3. Nah, kalau soal tipe begini, mutlaknya ada di dua sisi. Oke.
Ini paling gampang pakai cara nomor 3, kuadratin dua sisi. Langsung kita kuadratin aja ini, kedua sisinya langsung kita kuadratin. Kenapa? Karena kalau pakai konsep nanti panjang banget. Ada dua syarat. Syarat X sama dengan 7/6 sama syarat X sama dengan min 3/2. Terlalu panjang. Nah, jadi kalau tipe ketemu soal begini yang mutlaknya ada dua, terus ada di kiri dan kanan, itu paling gampang langsung di kuadratin aja dua sisi. Di sini gue juga sama pakai kuadratin dua sisi. Nanti X-nya dapat berapa? Ini pasti goal langsung. Kalian gak usah tes lagi. Kalau iseng mau tes juga boleh. Kalau dihitung nanti ini dapatnya 5/2 sama setengah. Kalian tes aja di sini. Pasti goal. Gitu. Jadi cara ini sebenarnya paling efektif. Kuadrat-kuadrat. Cuman ya pas di sini lebih panjang. Tapi hasilnya kalau ketemu pasti langsung goal. Itu untuk cara kuadrat. Jadi setiap cara ini ada plus minusnya ya. Ada keunggulan, ada kelemahannya juga. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3, ini sebenarnya langsung jawabannya udah pasti himpunan kosong ya. Karena kalau nilai mutlak pasti nggak mungkin hasilnya minus. Pasti positif nih, mutlak berapapun. Mau mutlaknya dalamnya sampai minus 1 juta juga. Kalau di mutlak ya dapatnya positif. Berarti nomor 3 langsung aja jawabannya kosong. Karena hasil mutlak selalu positif. Jadi nggak mungkin. X-nya ganti berapapun nggak mungkin nongol hasilnya minus. Oke. Nah, untuk nomor 4. Nah, ini hati-hati. Kalau kasusnya kayak gini, lihat yang persamaan dalam mutlak sama yang luar mutlak, ini sama. 3 min X dalam mutlak, ini 3 min X juga luar mutlak. Nah, ini mau nggak mau kalian harus pakai cara nomor 1, cara konsep. Kenapa? Kalau pakai cara yang lain, pasti nggak akan ketemu hasilnya. Kita tes. Di sini gue akan pakai cara konsep. Cara konsep, nah di sini. Caranya sama ya, kita anggap 3 min X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Habis itu tes masuk, positif, negatif. Gue tes di sini 4. Berarti 3 min 4 kan min 1. Minus hasilnya. Terus di sini gue masukin 0. 3 min 0, 3. Ini gue masukin. Nanti hasilnya ada di atas. Gue tunjukin dulu. Nah, kondisi pertama, waktu X-nya kurang dari 3. Waktu X kurang dari 3 tadi hasilnya positif. Berarti mutlaknya langsung kita ilangin. Nanti hasilnya, nah ini kan kalau dihitung kan habis semua. 0 sama dengan 0. Itu berarti namanya XER itu. 0 sama dengan 0. Kita lihat statementnya aja. 0 sama dengan 0. Benar atau salah? Benar kan? Berarti 0 sama dengan 0 XER. Terus kita bikin tarik garis. Ini X kurang dari 3. Terus kalau XER semuanya. Nah itu kita iris daerah. Ternyata dapat daerah yang sebelah sini. Oke. Nah terus untuk condition X lebih besar sama dengan 3. Tadi hasilnya negatif. Makanya mutlaknya gue kasih negatif. Nanti kalau dihitung dapatnya 3 doang. Sekarang X lebih besar sama dengan 3. 3-nya di sini. Berarti pas-pasan ada di sini juga nih 3. Berarti jawabannya sebenarnya cuma X sama dengan 3. Cuman jangan lupa, karena ini jawabannya dalam daerah nih, pakai daerah, sedangkan ini pakai 3. Ini sama ini harus kalian gabung. Oke, gue ulangin. Kalau jawaban salah satunya ada daerah, salah satunya cuma angka doang, kalian harus gabung. Sama kasusnya kayak yang ini. Sebenarnya yang bawah ini, jawabannya gue gabung juga ini. Ini sama ini. Cuman ini kan X-nya dalam angka. Bulat maksudnya X sama dengan ini. Bukan daerah. Bukan daerah sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini pun juga angkanya fix. Cuma 1, 3/2 doang. Bukan daerah. Ini sebenarnya gue gabung nih hasilnya. Makanya dapatnya min 5/6 dan 3/2. Kasusnya pun sama dengan yang di sini. Berhubung ini dalam daerah, ini dalam angka doang, berarti ini sama ini gue harus gabung. Berarti 3 digabung di sini, berarti 3-nya ngikut, berarti jawabannya X kurang dari sama dengan 3. Kalian tes aja di sini, kalau jawabannya X kurang dari sama dengan 3, masukin aja tes ke sini. Nih, misalnya masukinnya min 3 dulu, berarti kan 3, min 3 kan 6. 3 plus 3, 6, ini juga 6. Terus masukin min 4. Terus jadi 3 plus 4, 7, ini juga 7. Nah, soal untuk tipe begini, yang mutlak sama luarnya sama, ini cuma bisa pakai konsep. Sisa 2, yang pakai permisalan sama pakai kuadratin dua sisi, itu nggak akan dapat hasilnya. Kita tes. Di sini, gue akan bantu coba tes. Tadi soalnya adalah 3 min X sama dengan 3 min X. Kalau kita pakai konsep, berarti kan pertama kita anggap yang di sini positif dulu, mutlaknya. Berarti 3 min X sama dengan
3 min X. Berarti 0. 0 sama dengan 0. Berarti di sini jawabannya langsung dapat XER nih. X anggota real. Oke, ini sih enak dapat XER. Cuma permasalahannya di kedua ini. Kalau gue anggap minus, berarti kan gue tulisnya begini nih. 3 min X sama dengan 3 min X. Ini kalau dihitung kan X-nya 6. Nah, terus kalian ngeceknya gimana kalau kayak gini? Sorry, ini X-nya 3. Nah, terus kalau kayak gini kalian ngeceknya gimana? Ini XER. Ini X-nya 3. Ini dalam daerah, ini angka doang. Nah, ngeceknya gimana? Nah, ini susah nih di sini nih. Kalau kalian isi misalnya gabung, kalau XER sama X sama dengan 3 digabung, berarti yang ini menang. Berarti semua X-nya masuk. Tapi kenyataannya, nggak semua X masuk. Coba kita tes. Kita lihat jawaban tadi kan X kurang dari 3 nih jawabannya. Yang ini nih. Kurang dari sama dengan 3. Coba kita tes. Masukin 4 coba. Takutnya di sini salah kalian. Kalau pakai yang cara permisalan. Masukin 4. 3 kurang 4. Min 1 mutlak jadi 1. Tapi di sini 3 kurang 4 jadinya min 1. 1 sama nggak dengan min 1? Beda kan? Nah, makanya ini. Di sini jebakannya. Yang penting di sini kalau ketemu soal tipe begini, kalau depan dalam kurung mutlak sama luar mutlak ini sama, kita nggak bisa pakai cara yang lain selain konsep itu. Cara kuadrat pun juga nggak akan ketemu. Kita tes ya. Cara kuadrat. 3 min X kuadrat. Ini malah lebih kacau lagi nih kalau cara kuadrat. Sama dengan 3 min X kuadrat. Nah, ini kan langsung jawabannya XER kan? XER. Berarti semua R goal dong kalau kayak gini kasusnya. Oke? Nah, sudah. Kalau ini XER semua goal, padahal jawabannya tadi X kurang dari sama dengan 3. Berarti ini juga nggak bisa pakai cara ini. Keliru. Oke, jadi clue pertama, cara konsep ini pasti hanya bisa dipakai kalau kasusnya tipe soal begini. Dalam mutlak sama luar mutlak ini sama. Dengan syarat yang ini mutlaknya, ini pakai mutlak, satunya enggak. Tapi dalamnya sama nih. Persamaannya 3 min X pakai mutlak, sebelah kanannya 3 min X tapi nggak pakai mutlak. Itu mau nggak mau cuma harus bisa cara konsep. Nomor 1 doang. Untuk nomor 5, nah ini pun juga harus cara konsep. 3 min X sama dengan X min 3. Ini gue ke cara konsep dulu nih. Nanti kalau dihitung dapatnya X lebih besar sama dengan 3. Ini pun kalau pakai cara permisalan, dapatnya pun bakal sama kayak tadi. X-nya 3 sama XER. Nah, ini kelemahannya nih. Ingat, jadi kalau kalian misalnya pertama kali pakai cek coba-coba, ternyata hasilnya ada yang pakai daerah, XER begini, berarti kalian nggak bisa pakai cara tersebut. Di antara dua ini ya, konsepnya di antara dua ini. Yang permisalan atau kuadratkan dua sisi. Kalau sampai ketemu jawabannya XER, berarti ini udah pasti nggak bisa dipakai ini dua. Pasti cuma pasti konsep doang yang bisa dipakai. Di sini. Sini pun sama contohnya kayak tadi. Gue misalin X-nya 3. 3 berarti sebelah 3 itu minus. Sebelum 3 itu positif. Gue ambil X kurang dari 3 dulu. Berarti ini positif. Gue dihitung X-nya 3. Berarti ini masuk ya, X sama dengan 3. Nah, ini kan dalam angka doang, enak nih. Tapi masalahnya di sini, waktu gua masukin X lebih besar sama dengan 3, dapatnya XER. Nah, kalau udah dapat XER, mau nggak mau, harus digabung ini sama ini nih. Gabung, ini dapatnya begini. Sisa dua cara itu pasti nggak akan ketemu, karena waktu kalian dapat XER, itu bakal stuck. XER, berarti X-nya berapa ya? Kalau dimasukin semua kan sebenarnya nggak goal juga ini. Kalau kita masukin 0 coba misalnya. 3 kurang 0, 3. Tapi di sini 0 kurang 3, min 3. 3 nggak sama nggak sama min 3? Nggak sama. Oke, jadi gitu ya. Jadi kasusnya kalau ketemunya salah satu jawabannya dalam bentuk daerah, maksudnya bukan angka bulat kayak gini nih, X sama dengan 3, X sama dengan berapa, X sama dengan berapa, angkanya nggak bulat, mau nggak mau kalian harus pakai konsep caranya. Oke? Gue rasa penjelasannya cukup jelas ya. Tapi soal ini kemungkinan besar jarang keluar di ulangan karena ini terlalu tricky dan terlalu gampang juga bagi beberapa orang. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini
Nah, di sini mutlaknya adanya di sebelah kanan. Gua biasanya mutlaknya yang ada mutlak gua taruh sebelah kiri aja dah, biar enak. Berarti ini gue pindahin sini, ini gue pindahin sini. Nah, ini sama, ini gue pakai konsep. Hitungnya sama persis. Berarti kita ambil pembuat nolnya, x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya min 1. Gue ambil daerahnya, positif, negatif. Nah, kalau cara konsep kelihatan nih di sini. Waktu gue masukin x-nya kurang dari 1, waktu hasilnya ternyata 2. Daerahnya ngambilnya sebelah kiri min 1, tapi 2-nya ada di sebelah kanan. Karena 2 ini nggak kena daerah ini, berarti ini TM. Yang goal cuma yang ini. X lebih besar sama dengan 1, waktu dihitung X-nya sama dengan 8. 8 kena di daerah X lebih besar sama dengan 1. Nah, kita coba tes kalau misalnya pakai cara dua sisi ya. Cara permisalan. Gua tes di sini, mana ini? Oke, di sini. Terus dulu soalnya. Ini kondisinya gue udah balik ya. X plus 1 sama dengan 2X min 7. Tapi itu pakai mutlak X plus 1. X plus 1 sama dengan 2X min 7. Pertama, gue anggap mutlaknya positif. Gue anggap mutlaknya positif ya ini. Mutlaknya positif. Berarti X plus 1 sama dengan 2X min 7. Sorry, kok 3? 2X min 7. Nanti kalau dihitung dapat X-nya, ini min X sama dengan min 8. X-nya 8. Jangan lupa kalau cara begini, hasil dapat X-nya harus coba ke soal awal. Coba masukin 8. 8 tambah 1, 9. Ini 16 kurang 7, 9. Berarti ini goal. Coba kalian ulang ya. 8-nya masukin ke soal. 8 tambah 1, 9. Di mutlak, 9. Ini 2 kali 9. 2 kali 8. 16 kurang 7, 9. Berarti 9 sama dengan 9. Ini goal. Cara kedua, gue anggap itunya minus. Mutlaknya. Berarti minus X plus 1 sama dengan 2X min 7. Terus ini jadi min X min 1 sama dengan 2X minus 7. Kalau dihitung di sini yaitu min 3X sama dengan min 6. X-nya sama dengan 2. Oke, tes 2 ini ke soal awal. 3 ini min 1. Udah nggak sama ya? Sorry, ini min 3. Coba lihat di sini. 2 tambah 1, 3. Kalau ini X-nya ganti 2 juga. 4 kurang 7, min 3. Nah, yang kedua ini gagal. Yang kedua ini gagal. Kenapa? Waktu dimasukin 2, yang sebelah kiri dapatnya 3, yang sebelah sini dapatnya min 3. Tuh, udah beda tuh. Satunya 3, satunya min 3. Udah nggak sama. Makanya jawabannya cuma yang 8. Nah, ini untuk kalau kalian kuadratin dua sisi pun, kita coba ya. Kalau kalian mau sistem kuadratin dua sisi, ini gue hapus dulu caranya. Kalian cobain kuadratin dua sisi boleh. Gue bantuin juga. X plus 1 kuadrat sama dengan 2X min 7 kuadrat. Ini X kuadrat plus 2X plus 1. Sorry. Plus 2X plus 1 sama dengan 4X kuadrat min 28X plus 49. Oke, coba kita cek. Di sini jadinya 3X kuadrat. 3X kuadrat, terus ini jadinya min 30X. Min 30X, terus plus 48. Sama dengan 0. Semuanya gue bagi 3, dapatnya nanti X kuadrat min 10X plus gue bagi 3, 16 ya. Ya. Oke, di sini. Coba cari ini faktornya berapa dikali hasilnya min 10 ditambah hasilnya 16. Min 428 tambah 49, iya itu 3. Berapa sama berapa? Ada yang udah dapat. Min 8, min 2 ya. Ini X-nya sama dengan 8. Min 8. X-nya sama dengan
X min 2. X-nya 8. X-nya 2. Nah, coba cek lagi ke soal. 8 masukin 9 ini goal, yang ini nggak goal nih 2 ini. Tuh. Jadi ternyata setelah kita lihat, ternyata hasil dikuadratin pun, ternyata hasilnya pun ada kemungkinan gagal juga. Berarti selama ini gue baru tahu juga nih, ketemu soal pakai hasil kuadrat ternyata ada yang gagal juga nih. Berarti cara aman untuk konsep cara nomor 1 dan nomor 2 ini, permisalan sama kuadrat dua sisi, dapat X-nya mau nggak mau kan harus coba ke soal awal nih, ngetes bener atau enggak. Oke. Oke, berarti ini jawabannya cuma 8 ya. Yang duanya nggak masuk. Nanti pas kita udah kerjain. Oke, start nomor 7. Nah, untuk nomor 7, gue di sini pakai cara konsep dan hasilnya jadi lumayan panjang itu. Tuh. Cara konsep sama. Nah, kalau ketemu pecahan gini di mutlak, gue harus pecah ini. Mutlak sendiri atas, mutlak sendiri bawah. Terus gue akan pakai yang atas X-nya min 5, yang bawah X-nya 2. Terus gua bikin garis bilangan. Min 5, sebelum min 5 berapa? Min 6, misalnya gue masukin min 6, jadi atasnya minus, bawahnya positif. Ini gue masukin 0, atasnya positif, bawahnya positif. Waktu masukin 3, atasnya positif, bawahnya negatif. Nanti gue pakai permisalan begini, condition kurang dari min 5. Kalau dihitung, 17/5. Ini bukan 17/4, 17/5. Dan ini nggak kena silang. Terus daerah di antara yang ini, min 5 sampai 2, daerahnya antara min 5 sampai 2, sama-sama positif. Nanti ini dapatnya 1. Ini goal karena 1 ada di daerah ini. Terakhir waktu ambil daerah lebih besar 2. Ini juga goal. Nah, kalau ketemu pecahan, gue saranin pakai caranya permisalan aja yang nomor 2. Itu lebih simple. Coba kita cek kalau pakai permisalan. Tadi soalnya gue bikin dulu. Oke. Soalnya gue bikin dulu. X plus 5. 2 min X. Sama dengan 6. Nah, kalau soalnya pecahan, begini, mutlaknya dalamnya pecahan, ini paling gampang pakai cara permisalan. Jadi pecah dulu, condition pertama gue misalin yang mutlaknya gue anggap positif. Berarti langsung aja jadi X plus 5, X plus 5, pakai 2 min X, X sama dengan 6. Nah, berarti yang ini dikali ke sini, yang ini kali ke sini, jadi dapatnya X plus 5 sama dengan 12 min 6X. Nanti dicari dapatnya ini 7X sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 ya. Berarti X-nya dapat 1. Nah, setelah ini sama caranya, X-nya masukin lagi ke soal awal, memenuhi atau enggak. Kalau tidak memenuhi ya, 1 tambah 5, 6, dibagi 2 kurang 1, 1. 6 bagi 1, 6. Berarti ini goal. Cara kedua, gue misalin yang mutlaknya pakai minus. Berarti di sini gue kasih minus. X plus 5 per 2 min X sama dengan 6. Oke, berarti di sini yang bawah gue pindahin ke atas, dikali ke silang ke sini, berarti minnya gue tetap tinggalin di sebelah kiri, berarti begini jadinya, 2x plus 5 sama dengan 12 min 2x. Min 6x. Minnya gue kali masuk, min x, min 5, sama dengan 12 min 6x. Dapatnya jadi dari 5x sama dengan 17. X-nya diganti, jadi hasilnya 17/5. Nah, ini hasil ini, kita tes lagi ke soal. 17/5 tambah 5 kurang 2 karena 17/5. Kalau dihitung 17/5 itu kira-kira 17/5 itu 32/5 ya. 32/5. Jadi ini 82/5. Nanti kalau dihitung ini jawabannya goal juga. Kalau dites masuk. Ini jawabannya goal juga. Coba kalian tes.
Nah, jadi trik kedua, gue akan tulis di sini. Permisalan ini dipakai kalau yang paling gampang ini contohnya kalau ketemu mutlak pecahan. Ini udah fix pakai ini pasti. Paling gampang di sini. Konsep dipakai kalau ada nilai daerah atau XER. X anggota real ya. Nah ini kita pakai konsep, mau nggak mau udah. Kuadrat dua sisi dipakai kalau kedua sisi ada mutlak. Maksudnya kedua sisi ada mutlak, kiri ada mutlak, kanan ada mutlak ya. Contohnya kayak yang sebelah sini, nomor 2 nih. Kiri ada mutlak, kanan juga ada mutlak. Itu paling gampang kita pakai yang cara kuadratkan dua sisi. Oke, kita udah kelihatan nih peta-petanya nomor 1 gimana. Nih daerah pakai X. Permisalan ini paling gampang pecahan sama soal umum ya. Soal umum juga paling gampang pakai permisalan ini. Contohnya tadi yang awal ini juga pakai permisalan lebih gampang. Anggap 1 plus 1 min. Habis itu tag ke daerah. Cara kedua ini paling simpel dan paling efektif kok untuk kejar waktu tuh. Jadi soal umum sama pecahan pakai permisalan. Kuadratkan dua sisi mau nggak mau harus pakai yang kedua mutlak harus pakai kuadrat dua sisi biar cepat. Kalau konsep pakai daerah XR. Kalau sampai ketemu X-nya nanti hasilnya XR ya. Nah itu pakai konsep mau nggak mau udah. Jadi pertama gue kasih clue-nya. Pertama coba dulu pakai yang nomor 2 ini. Ini gue pakai coba dulu yang nomor 2. Ini yang paling gampang. Kedua, kalau sampai nggak ketemu, baru pakai kuadratin kedua sisi. Terakhir, konsep. Tuh. Oke, jadi gue ulangi. Untuk pertama, cek dulu kalau pakai permisalan bisa langsung dapat. Langsung aja pakai permisalan untuk hemat waktu. Kalau permisalan terlalu ribet, biasanya permisalan ini soal umumnya dalam kasusnya cuma ada satu mutlak ya. Cuma satu doang mutlaknya. Lupa. Nah, kalau di sini kedua sisi ada mutlak, berarti gue bilang mutlaknya ada 2. Mutlaknya ada 2, tapi ada di kedua sisi. Nanti ada soal mutlaknya itu ada 2, tapi jadi begini, mutlak berapa tambah mutlak berapa sama dengan angka. Nah itu harus pakai konsep, mau nggak mau. Ini kedua sisi ada mutlak, berarti gue kasih lagi di sini contohnya. Berarti ada mutlak di sini, gue nggak tahu mutlak sama dengan mutlak. Nah ini harus pakai kuadratin dua sisi. Ini kasusnya contohnya begini nih. Tipe 2 soal umum, satu mutlak, itu paling gampang pakai nomor 2. Konsep pakai nilai daerah sama kalau kasusnya ada pakai mutlak titik-titik. Terus ditambah mutlak titik-titik. Gue nggak tahu nih nanti berapa. Sama dengan angka misalnya 2, 3, 4 sama dengan angka yang gue tulis. Nah ini harus pakai nih, pakai konsep. Oke. Jadi kalian harus bisa beda ini 3 cara ini. Gimana caranya ya? Oke lanjut ke nomor 7. 7 tadi udah pecahan. Ke nomor 8. 8. Nah ini paling gampang pakai cara nomor 2 ya. Kalau kalian hitung, nah ini kan ada X. X-nya buang dulu ke sebelah kanan. Habis itu pakai cara nomor 2 aja. Sorry, di kunci jawaban semuanya gue pakai cara nomor 1 ya. Nanti kan coba sendiri aja. Nah ini paling gampang cara nomor 2 juga. Cara yang ini. Soal umum, satu mutlak, permisalan. Permisalan itu pakai positif sama negatif. Mutlaknya dianggap positif, negatif nih. Oke, nah ini gue kasih tipe soalnya kayak gini nih, yang pakai permisalan. Nanti kalau dihitung, dapatnya ini dua-duanya goal nih. Nah, kalau yang kasus nomor 9, ini kita pakai, karena mutlaknya pakai kuadrat, ini harus pakai A di sini. Jadi step 1 kita harus pakai A, kita misalin A, karena ini kan ribet banget kalau langsung dihitung. Gue misalin A, hitung nanti dapatnya persamaan kuadrat. Nah, waktu A sama dengan, kita dapat 2 jawaban. Yang ini TM ya, karena apa? Mutlak gak mungkin minus.
Ini langsung TM ini. Mutlak nggak mungkin minus. Nah, yang ini langsung pakai permisalan aja. Cara nomor 2. Ini anggap positif, dapatnya 9. Habis itu masukin ke soal awal. Masukinnya soal awal, jangan masuk soal sini juga boleh sih sebenarnya. Masuk soal sini juga goal. Terus yang kedua pakai caranya, ini kasih minus. Dapatnya min 3. Ini gue cara nomor 2 nih. Cara permisalan plus minus. Gue dapetinnya. Karena gue males kalau ngitung pakai konsep lagi. Nanti X dapat sama dengan 3, kiri kanan. Kondisi X kurang 3, kondisi X lebih besar 3, panjang. Gue pakai ini. Cara nomor 2. Oke, ini summary-nya gue bikin di sini. Cara nomor 2 ya. Gue ini mes aja. Bisa dari sini. Oke. Oke, terakhir untuk nomor 10. Nah, ini kasusnya mutlak berlapis namanya. Kalau kasus mutlak berlapis ini, biasanya mutlak, ini kan gue langsung tulis jawabannya. Gue akan tulis di sini gimana caranya. Nah, ini namanya mutlak berlapis ya. Jadi, di dalam mutlak ada mutlak lagi. Banyak banget nih. Jadi, X plus berapa ini? Sorry, min 2 sama dengan 0. Min 2 sama dengan 0. Min 2 sama dengan 0. Nah, biasanya di sini yang mutlak dalam, gue misalin A dulu. Mutlak dalam yang jadi yang ini, gue misalin A. Ini kok 0 ya? 0 ya? Oh, 10, sorry. 0, 10, sorry. Setelah itu kan berarti kita dapat di sini mutlak A min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kalian boleh dua cara ya. Mau cara konsep yang tadi cara kedua boleh, yang ini misalin plus minus boleh, mau kuadratin dua sisi juga boleh. Gue cari pakai permisalan dulu ya. Oke, permisalannya pertama gue anggap ini positif. Berarti A min 2 sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 12. Setelah itu A-nya dibalikin lagi, jadi mutlak mutlak X sama dengan 12. Ya udah, berarti X-nya dapat 2 ya. Satunya X-nya dapatnya min 12. Satu X-nya dapat 12. Ini udah fix nih pasti. Oke, 2 jawaban. Sekarang, kalau kita anggap minus. Jadi nanti kita dapatnya min, dalam kurung A minus 2 sama dengan 10. Berarti A minus 2 sama dengan min 10. A-nya dapat min 8 ya. Nah, ini jawabannya TM nih di sini. Karena mutlak kan nggak mungkin minus hasilnya. Tuh, ini TM nih udah pasti nih. Mutlak nggak mungkin minus. Ya, mutlak nggak mungkin minus. Ini TM. Berarti jawabannya X-nya min 12 sama X-nya 12. Oke, itu di video ini gue akan bahas dulu untuk yang persamaan mutlak. Untuk pertidaksamaan mutlaknya setelah video ini akan gue langsung bikin. Nanti gue share juga agak maleman ya. Oke guys, thank you semuanya. Tunggu untuk video berikutnya.